Hashtag makan sehari 3 kali itu apa sih? Jadi gini Pak, dalam tradisi timur Pak, karena kita ini termasuk timur, bukan Eropa atau Amerika, wong wis dianggap sejahtera itu kalau wis iso mangan sedina ping 3. Kan gitu loh Pak ya. Jadi makan sehari 3 kali itu di luar orang diet ya, mandut ya, di luar orang diet. Pokoknya kalau sudah makan sehari 3 kali itu nanti wis tenang. Berarti dia sudah menyongsong sejahtera. Itu satu Pak. Yang kedua, kalau jenengan masih ingat atau ada pertanyaan itu, calon mertua biasanya nanya ketika melamar, kira-kira awak ngelamar anakku iso ngasih makan apa enggak? Kan gitu Pak. Bukan bisa bikinkan rumah apa enggak, bisa naikkan haji apa enggak, bisa belikan mobil apa enggak. Karena makan itu tanggung jawab. Dua, ceritanya gitu, Kang. Pasti kira-kira iki arek nom iki iso ngeperimangan anakku apa ora, itu pasti begitu. Artinya makan itu tanggung jawab, ketenangan dari mertua. Yang ketiga Pak, makan itu adalah lambang tanggung jawabnya suami kepada istri. Saya ini jangan saya, Kang Prapto, mobilnya Pak Unis Limo, omahe magrom-magrom, kaya raya. Ketika ditanya temennya, sampai kok masih kerja keras, padahal udah kaya, kan gitu ya? Ya, ini namanya kita golek mangan untuk anak istri. Kan pasti gitu loh, untuk ngasih makan anak istri, padahal udah kaya Pak. Berarti kan pertanggungjawaban seorang suami kepada istri. Berikutnya Pak, makan ini paling utama. Sampai boleh nggak berbaju, sampai boleh nggak punya rumah, tapi nggak boleh sampai nggak makan. Dari sandang pangan papan Pak, yang primer pertama adalah makan. Penjajahan di seluruh dunia Pak, pertama kali terjadi dalam historisnya itu adalah urusan makanan kan. Jadi daerah-daerah lembah itu akan cenderung lebih makmur dibanding daerah gunung Pak yang tandus. Cuma biasanya daerah lembah itu biasanya masyarakatnya itu lemah. Masyarakat gunung yang kekurangan makan itu biasanya kuat-kuat. Maka penjajahan pertama kali Pak itu bukan dalam ekspansi untuk urusan wilayah, tidak urusan kekuasaan, tapi urusan makanan. Londo Pak datang ke sini pertama kali bukan urusan emas Pak, bukan urusan gospel penyebaran agama Kristen. Yang pertama adalah tentang apa Pak? Rempah-rempah. Waktu itu Pak di Eropa yang namanya rempah-rempah itu Pak, harganya itu 100 kali lipat daripada emas. Pala, cengkeh apa semua, itu makanan semua Pak. Artinya makan itu lambang kesejahteraan, lambang tanggung jawab. Makanya ketika saya nanti jadi DPR Pak, ya manifestonya istilahnya Bung Karno itu ya bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan caranya ketika dia di DPR. Ada jalan rusak, ada masyarakat butuh bantuan ini, bantuan itu, butuh hadir, ada masyarakat yang perlu didampingi karena urusan tambang umpamanya. Saya hadir Pak di situ dalam rangka membuat masyarakat kita sejahtera bahagia. Pak, di kita kesejahteraan itu masih dihitung dari material Pak, dari angka kemiskinan. Itu masih primitif Pak. Jadi di negara Bhutan Pak, indikator pemimpin berhasil ketika rakyatnya udah bahagia Pak. Di Bhutan itu Pak, negara yang sebelah dengan Nepal dengan Cina, di pegunungan Pak, dia raja yang memimpin Pak. Jadi indikatornya bukan kemiskinan lagi Pak, rakyatnya itu bahagia enggak? Nah gitu loh. Kalau di kita kan indikatornya masih kemiskinan Pak. Padahal di rumah orang-orang kaya itu belum tentu ada bahagia kan Pak. Enggak juga di tempat orang-orang miskin itu kemudian tidak ada bahagia kan. Indikatornya kita masih kemiskinan. Kalau di Bhutan Pak udah indikatornya kebahagiaan. Kita mestinya menyongsong ke sana Pak. Saya ini masih taraf, mohon maaf lah Pak ya, masih kesejahteraan lah, belum kebahagiaan. Seharusnya pemimpin masa depan itu Pak, mohon izin sekali lagi, bagaimana ketika dia mimpin rakyat itu bahagia Pak. Ke depan itu Pak, kita indikatornya pemimpin harus bisa bahagiakan rakyat apa enggak. Jadi tidak sekedar urusan perut Pak, dia udah urusan batin. Itu baru namanya bahagia Pak. Insya Allah pasti kalau aku lapar pemimpinku datang ngantari beras. Jadi nggak ada yang kemudian, mohon maaf ya, kepanikan dalam batin rakyat kita. Makanya menurut saya dengan kita bertemu, selain kita menambah referensi, mudah-mudahan ada harapan Pak, kita bisa membahagiakan banyak orang Pak.